Selamat pagi, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam materi auditing, dasar-dasar pengauditan. Materi kali ini kita akan membahas tentang aturan etika profesi akuntan publik. Aturan ini diperlihatkan sebagai fundamen atau dasar bagi pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Sebenarnya apa etika? Etika kalau dilihat dari gramatikal itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ethos. Ethos itu artinya karakter. Nah, etika itu dikaitkan dengan moralitas. Moralitas terkait pada benar atau salah. Nah, kalau kita lihat di tampilan PowerPoint berikutnya, etika itu memberikan jalan yang nyaman bagi kita ketika kita melakukan penugasan atau melakukan perbuatan yang dimana banyak ancaman-ancaman yang menghadang dalam melaksanakan tugas kita. Nah, etika itu akan membuat kita berjalan nyaman dari segala ancaman tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa ada orang yang bertindak melanggar etika? Ini jadi pertanyaan yang jamak didengar. Alasan pertama, karena standar etika yang dimiliki seseorang berbeda dengan standar etika masyarakat umum. Misalnya, kalau ada yang ditanya, apakah mencuri adalah tindakan tidak beretika? Apakah membunuh orang merupakan tindakan yang tidak beretika? Apakah berbohong merupakan tindakan yang tidak beretika? Bila Anda menjawab ketiga pertanyaan tersebut ya, pertanyaan berikutnya, mengapa ada yang melakukan tindakan tersebut? Tentunya orang yang melakukan tindakan tersebut memiliki standar etika yang berbeda dengan standar etika masyarakat umum. Dia menganggap itu beretika, tetapi masyarakat umum menganggap tidak beretika. Tindakan yang kedua, atau jawaban kedua, mengapa orang bertindak melanggar etika? Karena keegoisan seseorang. Jadi tindakan itu bukan merupakan standar umum, dia juga tahu itu salah, tetapi dia tetap melaksanakannya karena dia egois. Ya. Nah, kemudian agar bisa melakukan etika dengan baik, maka kita harus menaati beberapa prinsip-prinsip etika. Yang pertama itu kepercayaan, ya, mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Berikutnya adalah rasa hormat atau respect. Kemudian pertanggungjawaban, kewajaran dan keadilan, kepedulian, dan kewarganegaraan atau patuh terhadap undang-undang serta melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, namun walaupun kita menaati prinsip-prinsip etika yang ada 6 tersebut, ya, integritas, realitas, respek, rasa hormat, kewajaran dan keadilan dan sebagainya, tetapi sering terjadi ketika kita dihadapkan kepada sebuah situasi ada dilema. Inilah yang disebut dilema etika, dilakukan atau tidak ya. Nah, dilema etika kalau didefinisikan merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat, apa yang harus dilakukan ketika dia menghadapi situasi atau kondisi. Nah, dalam menghadapi dilema etika, sering terjadi orang merasionalisasi perilaku yang tidak etis. Semua orang juga melakukannya hal itu legal dan etis atau menghitung kemungkinan ditemukan dan konsekuensi yang akan dihadapi. Misalnya, kalau Anda dihadapkan pada kondisi begini, ada dompet terjatuh di tengah jalan. Kebetulan Anda membutuhkan uang yang ada di dompet tersebut. Apa yang harus Anda lakukan? Inilah dilema etika. Standar etika Anda, standar etika umum mengatakan bahwa itu harus dikembalikan. Namun, di lain pihak Anda membutuhkan uang untuk kebutuhan yang mendesak. Nah, barangkali ada orang yang akan merasionalisasi. Kalau tidak kuambil, orang lain juga akan mengambil itu. Atau, toh juga tidak ada yang dirugikan. Begitu. Inilah yang disebut rasionalisasi yang sering membuat menjadi perilaku yang tidak etis.
Nah, dalam hal tersebut kita perlu dibantu bagaimana menyelesaikan dilema etika. Ada 6 langkah yang biasa dilakukan, memperoleh fakta yang relevan. Misalnya dalam kasus dompet tadi, Anda harus memperoleh fakta yang relevan, siapa pemiliknya, apakah memang dia membutuhkan itu, atau ada surat-surat lain, di mana dia tinggal. Kemudian identifikasilah itu isu-isu etis. Misalnya kalau diambil, nah siapa yang dirugikan, begitu. Siapa yang terpengaruh? Ini yang ketiga. Nah, kemudian identifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif. Misalnya kalau tidak dikembalikan, atau bisa saja orang yang dompetnya hilang tersebut juga membutuhkan uang tersebut dan surat-surat yang ada dalam dompet tersebut. Kemudian putuskanlah tindakan yang tepat yang tidak melanggar etika, standar etika umum dan standar etika pribadi Anda. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah profesi butuh kode etik? Profesi juga butuh tindakan-tindakan etis. Nah, tindakan-tindakan etis itu agar seragam dan dipenuhi oleh seluruh orang yang berprofesi di dalam kantor atau di dalam jasa tersebut, maka butuh disusun kode etik. Untuk pekerjaan yang berkualitas tinggi, biasanya publik mengharapkan kualitas yang lebih tinggi daripada apa yang diharapkan, sehingga memang profesi butuh kode etik untuk menjamin bahwa etika dilaksanakan dalam pekerjaan tersebut. Nah, begitu juga profesi akuntan publik. Kode etik profesi akuntan publik itu disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Ada 3 bagian. Yang pertama, bagian A, penerapan umum kode etik untuk seluruh profesi akuntan publik. Yang kedua, bagian B, akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani masyarakat atau publik. Dan bagian C, CPA yang bekerja di entitas bisnis. Kita akan membahas 2 ini, karena bagian C juga terkait dengan bagian B. Nah, prinsip dasar kode etik di dalam Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia ada seksi 100 pendahuluan dan prinsip dasar etika profesi, ada seksi 110 tentang integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian, tentang kerahasiaan dan perilaku profesional. Kita bahas satu-satu. Nah, tentang integritas. Integritas itu bersikap tegas, jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti harus berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Setiap akuntan publik tidak boleh secara sadar terlibat dengan laporan yang terdapat mengandung suatu kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga tidak menyesatkan. Nah, prinsip integritas ini harus teguh dipegang oleh seorang CPA sehingga kualitas pekerjaannya bisa terjamin dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Kemudian objektivitas, tidak membiarkan bias dan perbenturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnis. Dalam objektivitas ini termasuk auditor harus memegang independensi. Kemudian berikutnya, prinsip berikutnya, kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian. Nah, ini memang kompetensi profesional, dia harus memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya, misalnya dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan, kan bertindak penuh dengan kehati-hatian dan ketelitian sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku. Jasa profesional yang kompeten juga mengharuskan penggunaan pertimbangan yang cermat. Nah, tentang prinsip kerahasiaan ini penting juga bahwa setiap kantor akuntan publik atau CPA dilarang mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia dari klien kepada pihak luar terkait dengan hubungan pekerjaan atau hubungan bisnis, kecuali jika terdapat kewajiban secara hukum atau diminta pengadilan untuk mengungkapkannya.
kemudian menggunakan informasi yang rahasia tersebut dari klien kita untuk kepentingan pribadi atau keuntungan dari pihak-pihak yang ada di kantor akuntan publik. Jadi meskipun kita tidak memiliki hubungan lagi dengan klien, tetapi prinsip kerahasiaan ini harus tetap dipegang. Jadi nggak boleh kita bocorkan apapun informasi yang bersifat rahasia dari klien kita atau menggunakannya. Nah, tentang prinsip perilaku profesional, setiap CPA atau kantor akuntan publik diwajibkan berperilaku profesional. Apa maksudnya berperilaku profesional? Harus mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari setiap tindakan yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh CPA akan mendiskreditkan profesi. Jadi jangan diskreditkan profesi dan taati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah perilaku profesional yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Namun demikian, terhadap prinsip-prinsip profesi tersebut ada ancaman-ancaman yang mungkin bisa terjadi. Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi atau review pribadi, misalnya kesalahan mereview suatu penugasan, kemudian ancaman advokasi, ancaman kedekatan, ancaman intimidasi juga ini bisa terjadi. Inilah ancaman-ancaman terhadap kepatuhan prinsip-prinsip profesi tersebut yang bisa dihadapi oleh audit.